Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBK izin memperkenalkan diri. Saya Rida Dwi Yuni dengan akhiran NIM 005 dari kelompok 2 sulcus coronarius. Di video ini saya akan mereview tentang materi praktikum yang telah saya dapatkan di unit 1 sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular itu merupakan sistem organ yang berfungsi untuk mengedarkan darah bersamaan dengan pengangkutan oksigen dan nutrisi ke dalam sel-sel. Juga berfungsi dalam pembuangan zat sisa seperti karbon dioksida. Adapun komponen utama dari sistem kardiovaskular yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah itu sendiri. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, sedangkan pembuluh darah yaitu sebagai saluran tempat mengalirnya darah, dan darah itu sendiri fungsinya untuk mengikat oksigen dan nutrisi lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Bagian-bagian jantung yaitu atrium, ventricle, pembuluh darah, septum, ostium, dan valva. Yang pertama ada atrium yang terbagi atas dua bagian, yaitu atrium dexter dan atrium sinister atau kanan dan kiri. Sama halnya dengan ventricle yang juga terbagi atas dua bagian, yaitu ventricle dexter dan ventricle sinister. Kemudian pembuluh darah juga terbagi atas tiga, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Lalu ada septum, di mana artinya sebagai sekat atau pembatas, terbagi atas dua, yaitu septum interatrial dan septum interventrikular. Seperti pada namanya, interatrial yaitu sekat yang membatasi atrium, dan septum interventrikular yaitu septum yang membatasi antar ventrikel. Selanjutnya ada ostium atau yang disebut juga sebagai tempat mengalirnya darah. Nah, di jantung terdapat 6 ostium, yaitu ostium vena cava cranialis, ostium vena cava caudalis, ostium atrioventricular dexter, ostium atrioventricular sinister, ostium aorta, dan ostium pulmonalis. Nah, di jantung juga terdapat yang namanya valva atau katup. Terdapat 4 valva, yaitu valva atrioventricularis dexter atau nama lainnya adalah valva tricuspid. Lalu atrioventricularis sinister atau nama lainnya adalah valva bicuspid. Lalu ada valva aorta dan valva pulmonalis. Nah, untuk dua valva ini, yaitu aorta dan valva pulmonalis, itu juga disebut sebagai valva semilunar karena ia berbentuk seperti bulan setengah atau bulan sabit. Adapun letak jantung itu juga berbeda-beda tergantung jenis hewannya. Pada hewan ruminansia, letak jantungnya berada pada intercostalis 2 sampai 5 atau intercostalis 3 sampai 6. Pada anjing, letak jantungnya berada di ruas vertebrae toraks 3 sampai 6. Sedangkan pada kucing, letak jantungnya berada di ruas vertebrae toraks 4 sampai 7. Selanjutnya pembuluh darah. Diketahui sebelumnya bahwa pembuluh darah itu ada 3, arteri, vena, dan kapiler. Untuk membedakan antara pembuluh darah arteri dan vena itu terdapat beberapa perbedaan, yaitu pembuluh darah arteri dia memiliki denyut nadi yang lebih terasa dibandingkan dengan vena. Hal ini disebabkan oleh kontraksi jantung
kaya akan karbon dioksida, sedangkan vena pulmonalis dia kaya akan oksigen. Nah, adapun untuk pembuluh arteri itu dia memiliki kecepatan aliran darah yang lebih cepat dibandingkan dengan vena, dikarenakan arah aliran arteri itu kan dari jantung ke seluruh tubuh. Oleh karena itu tekanan pada arteri juga lebih kuat dikarenakan ada pompaan dari jantung. Nah, ketika terjadi luka pada arteri, maka darahnya itu akan memancar lebih kuat, sedangkan pada vena kemungkinan hanya akan seperti menetes. Untuk letaknya sendiri, pembuluh darah arteri terletak jauh dari permukaan tubuh, lebih dalam, sedangkan vena lebih dekat dari permukaan tubuh. Jadi pada arteri juga memiliki satu katup, yaitu katup yang berperan saat darah ingin keluar dari jantung, sedangkan pada vena itu terdapat banyak katup yang dimiliki sepanjang pembuluh darah yang membantu untuk mencegah adanya aliran darah. Lalu ada lapisan pembuluh darah. Pada arteri dan vena itu ada 3 lapisan, yaitu tunika intima, tunika media, tunika eksterna atau lapisan luar, atau nama lainnya adventitia. Lapisan tunika interna itu lapisan dalam, tunika media lapisan tengah, dan tunika eksterna lapisan luar. Pada tunika interna yang membedakan itu ada internal membran elastik. Pada tunika media ada eksternal membran elastik, sedangkan pada vena tidak ada, hanya dikit. Lalu perbedaannya juga ada pada lumen, yang dimana lumen di vena dia lebih besar dibandingkan dengan arteri, dikarenakan untuk menampung darah yang dibantu oleh katup, sehingga hal ini mencegah untuk terjadinya aliran balik. Lalu sirkulasi darah pada tubuh itu ada 2, yaitu sirkulasi pulmonal dan sirkulasi sistemik. Pulmonal itu peredaran dari jantung ke paru-paru, sedangkan sirkulasi sistemik yaitu peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh. Sirkulasi pulmonal itu dimulai dari ventricle dexter, yang dimana darah terdeoksigenasi dari seluruh tubuh, lalu dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis, sekaligus melalui katup pulmonal. Kemudian dia akan menuju ke paru-paru. Di paru-paru terjadi difusi darah yang mengandung O2 dari jiwa. Kemudian setelah dari paru-paru, dia akan kembali ke atrium sinister yang sekaligus melalui vena pulmonalis, lalu akan masuk ke ventricle sinister melewati valva bicuspid. Kemudian darah akan berlanjut lagi ke aorta dengan melalui valva semilunar aorta. Aorta ini dia memiliki 2 percabangan, yaitu truncus brachiocephalicus dan arcus aorta. Truncus brachiocephalicus yaitu percabangan yang mengarah ke kranial untuk menyuplai darah ke bagian kepala, leher, dan ekstremitas kranial. Sedangkan arcus aorta itu dia mengarah ke kaudal untuk menyuplai darah ke bagian organ-organ vital. Setelah seluruh organ tersuplai oleh darah, maka darah akan kembali ke jantung melalui vena cava cranialis et caudalis, atau di bagian
atrium dexter berlanjut ke ventricle dexter, yaitu untuk sirkulasi hormonal. Nah, kalau untuk sirkulasi sistemik dia itu dimulai dari ventricle sinister hingga kembali lagi ke atrium dexter. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai unit kardiovaskular. Sekurang-kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.